Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? I hope you all in a good condition. You happy and healthy also. Okay, today we would like to learn mathematics with me, Miss Inggit Margiana. Oke, tidak seperti biasanya, tidak sesuai jadwal ya memang. Kali ini harusnya memang hari ini kita ketemunya via Zoom, tapi karena ada satu dan lain hal, ada acara di sekolah, jadi kita harus bertemunya hanya melalui video. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan materi yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita sudah membahas apa? Ya, operasi hitung bilangan. Ada juga tentang bilangan dan lambangnya dan juga nilai tempat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu nih. Kalian bisa siapkan dulu buku paket gasingnya yang matematika yang warna biru. Buka halaman 68 ya, yaitu tentang nilai tempat. Nah, sebelumnya Ibu mau share screen nih supaya memudahkan kita dalam membahas materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Udah muncul ya share screen-nya. Nah, sekarang anak-anak bisa perhatikan sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Ibu mau Oke, bentar. Ibu mau pin dulu. Nah, sebelum kita mulai, Ibu harap anak-anak bisa mengingat dulu nih, dan sebelumnya tuh udah belajar dulu materi minggu lalu, supaya nanti kita ketika belajar materi yang hari ini tidak terlalu melupakan materi yang minggu lalu, karena kalau matematika itu ada kaitannya materi minggu lalu dan juga materi yang hari ini. Nah, anak-anak, nih, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengurutkan bilangan 5 angka. Oke, mengurutkan bilangan, kayaknya sih anak-anak udah pada bisa ya, tapi kita akan coba hari ini. Anak-anak bisa apa enggak? Lalu yang kedua, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan 4 angka atau lebih. Penjumlahan dan pengurangan. Ibu yakin anak-anak bisa nanti. Lalu yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan perkalian yang melibatkan bilangan 3 angka dan 1 angka. 3 angka dan 1 angka. Jadi perkalian 3 angka dan 1 angka. Oke, nah langsung aja kita ke selanjutnya, yaitu ada hadis yang artinya adalah tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Anak-anak, Ibu mau bilang kalau menuntut ilmu itu tidak hanya kalian yang duduk di bangku sekolah, tidak hanya mahasiswa-mahasiswa atau bahkan anak SMA gitu. Bahkan ibu aja yang di sini sudah menjadi seorang guru tetap harus menuntut ilmu. Ilmu apa saja? Karena kalau misalnya kita berhenti menuntut ilmu, berarti kita berhenti menjalani kehidupan dong. Jadi menuntut ilmu itu dari bayi sampai ke liang lahat. Artinya dari bayi sampai meninggal, kita harus untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu nih tentang nilai tempat bilangan yang minggu lalu kita sudah bahas ya. Di sini Ibu punya bilangan 67.584. Anak-anak masih ingat tentang nilai tempat? Semoga masih ingat ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu nih. 67.584. Angka 4 menempati nilai satuan dengan nilai 4. Lalu pertanyaan yang selanjutnya Ibu nanya angka 8. Oke, sebentar. Angka 8 yang kedua itu setelah angka 4, dia menempati nilai tempat apa? Yang ini dia menempati nilai tempat apa? Ya, puluhan. Berarti kalau dia menempati nilai puluhan, berarti nilainya
80, betul. Nah, selanjutnya angka 5. Angka 5-nya berarti dia menempati nilai tempat apa? Ya, ratusan. Berarti nilainya betul 500. Nah, selanjutnya angka angka 7, angka 7 dulu. Angka 7 menempati nilai tempat apa? Ya, ribuan. Berarti nilainya berapa? Ya, 7.000. Nah, selanjutnya angka 6 yang terakhir, yang paling besar ini menempati nilai tempat apa? Ya, puluhan ribu atau 10.000. 10.000-an. Berarti nilainya 60.000. Nah, anak-anak, Ibu ingin kalian itu bisa membedakan kalau misalnya Ibu bertanya nilai tempat dan juga nilai. Kalau nilai tempat, kalian jawabnya itu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, atau puluh ribuan, atau ratus ribuan. Tapi kalau Ibu nanya nilai, berarti pilihannya itu angka atau bilangan. 4, 80, 500, 7.000, atau 60.000. Jadi beda ya antara nilai tempat dan juga nilai. Tapi antara nilai tempat dan juga nilai saling terhubung. Seperti misalnya nilai angka 8 menempati nilai puluhan. Berarti nilainya 80. Kenapa? Kenapa dia nilainya 80? Karena nilai tempatnya adalah puluhan. Gitu. Ngerti ya? Sampai di sini tentang nilai tempat yang minggu lalu kita sudah bahas. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan masuk ke materi yang hari ini kita akan bahas nih. Yang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Kalian bisa buka halaman 71. Nih, 71. Kalian bisa buka buku halaman 71. Nah, di situ ada sebelum ke sini ya, sebelum ke materi yang ini, oke, Ibu nulisnya di sebelah sini deh, di pojokan ya. Kalian jangan perhatikan yang udah ditulis di sini ya. Kalian perhatikannya nanti yang akan Ibu tuliskan. Oke, kalian di buku itu halaman 71 ada 2 buah bilangan. Bilangan yang pertama adalah, Ibu tulis di bawah, bilangan yang pertama adalah 68.735. Lalu bilangan yang kedua adalah 67.899. Oke, kita bagi atau pecahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Oke, nilai tempat 10.000-an ditempati oleh angka apa? Untuk bilangan yang pertama dulu nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Bilangan yang pertama yang menempati nilai 10.000-an berarti angka berapa? Ya, angka 6. Terus untuk bilangan yang kedua sama ya, angka 6. Nah, selanjutnya setelah 10.000-an ada bilangan nilai tempat ribuan. Nih, bilangan pertama yang menempati nilai tempat ribuan adalah ya angka 8. Terus di bilangan kedua yang menempati nilai ribuan adalah ya angka 7. Nah, selanjutnya berarti setelah ribuan ada ratusan. Nah, di bilangan pertama yang menempati nilai ratusan adalah angka 7. Nah, selanjutnya untuk bilang kedua yang menempati nilai ratusan adalah angka 8. Nah, selanjutnya lagi kita lihat nilai yang menempati angka yang menempati nilai puluhan. Untuk yang angka pertama ya 3. Untuk angka yang kedua
Untuk bilangan yang kedua, 9. Nah, selanjutnya ada satuan. Satuan, untuk bilangan yang pertama yang menempati nilai satuan adalah ya angka 5. Selanjutnya untuk bilangan yang kedua yang menempati nilai satuan adalah ya 9. Nah, tadi kita udah membagi-bagi nih sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, hubungannya apa membandingkan bilangan? Nah, ternyata dari yang sudah kita bagi-bagikan ini, kita bisa nih mengkategorikan atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan manakah, bukan mengelompokkan sih ya, atau memilih ya, memilih aja deh. Memilih manakah bilangan yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Nah, sekarang kita mau pilih dulu bilangan yang lebih besar, bilangan yang pertama kah atau bilangan yang kedua? Caranya gimana, Bu? Dengan menggunakan tabel yang seperti ini. Kita lihat dulu dari bilangan yang puluh ribuannya. Kalau misalnya bilangan puluh ribuannya lebih besar dari yang lain, jadi misal bilangan puluh ribuan untuk bilangan yang pertama dan yang kedua ini lebih besar, maka nanti otomatis bilangan yang pertama lebih besar daripada yang kecil, daripada bilangan yang kedua. Kita lihat dulu deh, 10 ribuan untuk bilangan yang pertama, sama-sama 6. Berarti kita belum bisa menilai apakah bilangan pertama lebih besar daripada bilangan yang kedua. Masih belum bisa. Nah, kita geser nih ke bilangan ribuannya. Kita lihat bilangan ribuan yang pertama, angkanya itu 8. Lalu untuk bilangan ribuan untuk bilangan yang pertama, yang kedua, angkanya itu 7. Nah, berarti yang lebih besar antara 8 sama 7 adalah 8. Otomatis 68.735 atau bilangan yang pertama lebih besar daripada bilangan yang kedua. Gitu anak-anak. Jadi kita bisa mengetahuinya itu setelah kita membandingkannya dengan sesama nilai tempatnya. Gitu. Karena ini sama-sama ribuan dan ternyata lebih besar yang bilangan yang pertama nih, angka ribuan untuk bilangan yang pertama. Tapi anak-anak perlu diingat, kita urutkan dulu dari angka atau nilai tempat yang paling tinggi. Berarti kan nilai tempat yang paling tingginya 10. Berarti kita geser ke ratusan. Oke, langsung aja kita ke soal ya. Manakah bilangan yang lebih besar? Di sini Ibu punya dua nih, 33.465 atau 33.654. Manakah yang lebih besar? Ya, kita lihat dulu nih, ini 10 ribuannya 3, ini juga 3. Nah, yang kedua 10 ribuannya 3, ini juga 3. Nah, yang selanjutnya ratusannya 4, jadi 6. Otomatis berarti yang sebelah kiri ini, karena 6 itu lebih besar daripada 4, berarti 33.654 lebih besar daripada 33.465. Nah, anak-anak, apa dong tanda untuk menyatakan lebih besar dan lebih kecil? Nah, ini Ibu mau kasih lihat, ini adalah tanda untuk menyatakan lebih kecil. Nah, kalau yang ini menyatakan lebih besar. Artinya adalah kalau misalnya ada dua bilangan di kanan dan kiri, artinya bilangan yang sebelah kiri lebih kecil daripada bilangan yang sebelah kanan. Begitu juga untuk yang bawah nih, untuk yang lebih besar. Jadi kalau ada dua bilangan di kiri dan kanan, otomatis di sini tandanya yang ini berarti bilangan sebelah kiri lebih besar daripada bilangan yang sebelah kanan. Cara ngebedanya gimana sih, Bu? Nah, Ibu punya trik nih buat kalian. Kalian bisa jadiin supaya lebih gampang mengingat ya. Nih,
ini kita bisa kalau coret di depan sini bisa jadi huruf K artinya, atau bisa kita ini ya, jadi K itu kecil, K kecil berarti bilangan yang sebelah kiri itu lebih kecil daripada bilangan yang sebelah kanan. Nah sekarang yang bawah kita kalau tambah garis di sini jadi huruf B, jadi artinya adalah bilangan yang sebelah kiri lebih besar, B besar daripada bilangan yang sebelah kanan. Nah, anak-anak di sini untuk dua bilangan ini ada 33.465 dan 33.654. Tadi katanya 33.654 lebih besar daripada yang ini. Berarti otomatis yang kiri ini lebih kecil daripada yang kanan. Berarti kita pakainya yang tanda seperti ini. Gitu. Semoga anak-anak paham ya sampai di sini. Oke, selanjutnya kita akan ke mengurutkan bilangan. Nih, mengurutkan bilangan. Urutkan, kita langsung aja ya. Urutkan dari bilangan yang terbesar ke yang terkecil. Oke, di sini ada 4 bilangan ya. 1, 2, 3, 4. Manakah bilangan yang paling besar? Dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti yang paling besar yang mana? Ya, yang paling besar adalah yang ini nih, 35.776. Lalu yang kedua yang mana? Yang terbesar kedua? Yang ini. Oh ya, yang paling belakang, Bu. Oke, yang ini. Terus yang ketiga yang mana? Ya, yang ini yang ketiga. Nah, berarti sisanya adalah yang paling kecil, 35.664. Nah, itu urutannya. Semoga anak-anak nggak ada pertanyaan ya sampai di sini. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Kalian bisa buka halaman 72, yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan, Ibu yakin sih ini materi yang mudah ya, karena kalian udah belajar penjumlahan dari kelas 1, kelas 2, sekarang kita bahas lagi di kelas 3. Oke, di sini Ibu sudah punya soal tentang penjumlahan. 15.474 ditambah 3.897. Oke, sebentar Ibu tampilkan dulu wajah Ibu supaya kalian bisa lihat. Oke, 15.474 ditambah 3.897. Kalian bisa selesaikan menggunakan cara bersusun ke bawah ya anak-anak, seperti biasa. Ini Bu ganti dulu warnanya supaya bersusun ke bawah. Kita mulai jumlahkan itu dari yang paling belakang anak-anak, dari bilangan satuannya. 4 ditambah 7 berapa? 11 ya. Berarti kita tulis 1, nah disimpan 1. Nah, 1 ditambah 7 ditambah 9. Berapa? Ya, 10. Berarti tulis 1 ditambah 7 tambah 9. Oh iya, 17. Berarti tulis 7, simpan 1. Oke, betul. Salah ya, Ibu. Tadi harusnya 17, bukan 10. Oke, selanjutnya 1 ditambah 4 ditambah 8. Berapa hasilnya? Ya, 13. Berarti tulis 3, disimpan 1. Ditulis 3, disimpan 1. Kita simpan 1. Terus 1 ditambah 5 ditambah 4, ditambah 3 hasilnya 9. Oke, di atasnya 1 ada simpanan nggak? Nggak ada ya, berarti langsung aja 1 tambah 0 berarti 9. Berarti 1. Jadi hasilnya adalah 19.371. Anak-anak, ini hasilnya. Ibu yakin sih kalian bisa ya. Semoga nggak ada pertanyaan untuk penjumlahan ini. Kita lanjut ke materi pengurangan. Nah, pengurangan itu berarti kita pakai metode meminjam ya. Kalau penjumlahan tadi menyimpan, kalau di pengurangan kita metode meminjam. Oke, ini udah ada soal tentang pengurangan. Bilangan yang pertama 25.477.
dan dikurangi oleh 3.489. Langsung aja kita pakai cara bersusun ke bawah ya anak-anak. Nih dikurangi 7, dikurangi 9. Berapa? 7 kurangi 9. Karena 7 itu kurang ya untuk bisa mengurangi 9, berarti kita pinjam nih ke angka 7 yang di depannya. Berarti ini tinggal 6. Nah, di sini dia tambahkan 10. 10 ditambah 7 kurangi 9. Berarti kan 17 dikurangi 9 adalah 8. Nah, di sini udah tinggal 6 nih karena udah dipinjam 1. 6 dikurangi 8 bisa nggak? Nggak ya, berarti kita harus pinjam lagi nih ke depannya. Pinjam dari angka 4, berarti pinjam 1 tinggal 3. Pinjam berarti di sini kasih 10. 10 tambah 6 dikurangi 8. Berarti 16 kurangi 8. Hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya 3 dikurangi 4 bisa langsung atau enggak anak-anak? Enggak ya, atau tidak ya. Berarti berarti kita pinjam ke depan nih, ke angka 5. Berarti tinggal 4. 4 karena kita udah pinjam, berarti di sini tambahkan 10. 10 ditambah 3 dikurangi 4 sama dengan berapa? Ya, 9. Nah, selanjutnya berarti di sini udah dipinjam tinggal 4. 4 dikurangi 3 bisa ya, bisa langsung, nggak usah pinjam dulu. Berarti sama dengan 1. Terus 2 turunkan juga. Nah, ini dia hasilnya. 21.988. 21.988. Itu anak-anak, ini metode untuk pengurangan. Masih gampang ya, karena ini metode yang biasa kalian pakai untuk menyelesaikan soal pengurangan. Di bab 1 kita juga udah bahas metode penjumlahan dengan menyimpan dan juga pengurangan dengan meminjam. Bedanya adalah kalau di sini kita 5 angka, kalau di bab 1 masih 4 angka. Oke, langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang perkalian. Perkalian halaman 77, kalian bisa buka halaman 77. Nah, ini halaman 77. Ibu yakin di kelas 2 kalian sudah pernah belajar perkalian 2 angka. Misalnya 34 dikali 2. Kalian udah belajar ya metode ini. Nah, untuk di kelas 3 kalian akan belajar perkalian tapi 3 angka dan 1 angka, ataupun nanti 3 angka dan 2 angka. Cuma untuk hari ini kita belajar perkalian bilangan 3 angka dengan 1 angka dulu. Oke, kalian udah buka halaman 77, di situ ada soal pertanyaannya itu 8 dikali 436. Berapakah hasilnya? Oke, di dalam buku halaman 77, di situ ada cara 1. Cara 1 itu memanfaatkan sifat distributif. Apakah anak-anak masih ingat sifat distributif yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu? Oke, misal ya, di sini Ibu mau jelaskan dulu di sini cara distributif. 8 dikali 7 ditambah 5. Nah, kita distributifkan itu artinya kita sebar nih. 8 dikali 7, 8 dikali 7, ditambah, karena di sini ininya operasinya ditambah 8 dikali 5. Jadi 8-nya itu disebar, 8 dikali 5, atau 7 dan 5-nya itu yang tadinya di satu kurung, kita sebar. Kita pasangkan dengan 8. Masing-masing kita pasangkan dengan yang ada di luar kurung gitu. Sekarang kita mau coba nih untuk di perkalian tapi menggunakan sifat distributif. Nah, anak-anak, ini kan pertanyaannya adalah 8 dikali 436. Berapa hasilnya? Nah, kita lihat dulu untuk bilangan 436.
Nah, di dalam bilangan 436 ini ada angka 4, ada angka 3, ada angka 6. Pertanyaannya adalah 4 ini nilainya berapa? Ya, nilainya 400 karena dia nilai tempatnya adalah ratusan. Nah, angka 3 nilainya berapa? Ya, 30. Nah, selanjutnya angka 6 nilainya berapa? Satuan berarti 6 aja. Nah, sekarang dengan kata lain 436 merupakan jumlahan dari 400 ditambah 30 ditambah 6. Ya kan? Hasilnya adalah 436. Nah, sekarang kita mau ganti 400 yang ini, 436 yang ini dengan ini. Karena kan nilainya sama aja sebenarnya. Nih, sama dengan. Berarti kalau kita ganti pun pasti akan sama. Ya. Sekarang nih, 8 dikali 436. Nah, kita ganti jadi 8 dikali, dalam kurung ya, soalnya banyak, 400 ditambah 30 ditambah 6. Sama dengan 8 kali 400. Nah, ini kita akan gunakan metode distributif nih anak-anak. Jadi, yang ada di dalam kurung ini kita distributifkan atau kita pecahkan. Ya, jadi 8 kali 400, yang pertama 8 kali 400, lalu ditambah 8 kali 300, kali 30, lalu ditambah lagi 8 dikali 6. Tuh, kita distributifkan tuh seperti itu. 8 dikali 400 adalah 3.200. Ditambah 8 dikali 30 adalah 240. Ditambah 8 kali 6, 48. Hasilnya adalah berapa? 3.488. Oke, selesai itu cara 1. Gimana? Mudah kan cara 1? Nah, selanjutnya kita akan coba cara yang kedua, anak-anak. Gimana? Kalau tadi cara 1, kita akan coba cara yang kedua. Kalian bisa buka halaman 78 untuk cara yang kedua. Bukan ganti warna supaya membedakan antara cara 1 dan cara yang kedua. Cara yang kedua. Cara yang kedua ya. Di situ kalian lihat itu ada cara bersusun pendek, tapi bersusun ke bawah. Nah, tadi kan 8 kali, soalnya adalah, mana sih? Nah, soalnya adalah 8 dikali 436. Untuk menggunakan cara bersusun ke bawah, kita bisa tuliskan angka yang lebih besar dulu nih di atas. Berarti 436 dikali 8, dikali ya. Ting, ting. Nah, caranya untuk cara yang kedua ini adalah kita kalikan masing-masing angka dengan angka 8. 6 kali 8 berapa? Ya, 48. 3 dikali 8? Ya, 24. 4 kali 8? 32. Nah, sekarang ini belum selesai anak-anak, bukan ini jawabannya. Kita jumlahkan yang ini dengan yang ini, dan yang ini dengan yang ini. Nah, 8 ini nggak ada pasangannya nih, jadi kita tuliskan aja 8. 4 ditambah 4, kita tambahkan ya, ini kasih ibu kasih tanda. 4 tambah 4, 8. 2 tambah 2, 4. 3, karena nggak ada pasangannya, langsung aja 3. Nah, ini dia hasilnya, 3.488. Sama kan dengan jawaban yang ini?
sama 3.488. Nah, ini juga 3.488. Mana yang lebih mudah antara cara 1 atau cara 2? Oke, Kak, yang mana ya, Bu? Kayaknya lebih cara yang kedua sih. Oke, sekarang kita bandingkan lagi dengan cara yang ketiga. Ibu punya banyak cara sebenarnya, tapi untuk hari ini kita bahas 3 cara dulu ya. Cara yang ketiga, cara yang kayaknya kalian sudah belajar dari kelas 2 deh, dari kelas 1, dari kelas 2 deh. Perkalian ke bawah, bersusun ke bawah. Nih, 436 dikali 8. Ini kan soalnya 6 dikali 8 berapa anak-anak? 48 ya. Kita tulis 48. Tulisnya itu berarti angka 8-nya aja. 8. Nah, 4-nya itu kita simpan. Kita simpan di sini. 3 kali 8 berapa? 24. Nah, kita jumlahkan dengan simpanan yang tadi kita simpan. 24 tambah 4, 28. Nah, 8-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. 8-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. Berarti ini coret dulu ya. 2-nya kita simpan di sini. 4 kali 8, 32. Karena kita punya simpanan 2, berarti 32 ditambah 2. 32 ditambah 2. 34. Oke, langsung aja kita tulis 34. Karena setelah ini udah nggak ada yang dikalikan lagi. 34. Gimana? Hasilnya sama kan? 3.488. Gimana? Lebih mudah cara 1 kah? Atau cara 2? Atau cara 3? Sama-sama hasilnya 3.488. Oke, semoga kalian bisa mengerti ya yang Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian Ibu kasih tugas. Tugasnya itu ada 4 soal nih. Kalian bisa kerjakan pakai cara yang mudah menurut kalian. Tulis di buku dan nanti difotokan, dikirimkan ke WA Ibu Inggit. Ya, terima kasih pelajari. Semoga kalian bisa paham. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk kalian ataupun buat Ibu juga. Terima kasih anak-anak. Ibu stop share screen dulu supaya kita penutupannya. Kalian bisa lihat wajah Ibu ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Sekali lagi, semoga kalian bisa paham. Thank you for your attention and hope you enjoy apa yang kita pelajari hari ini, dan tetap jaga kesehatan dan juga supaya kalian bisa terus happy setiap hari. Oke? Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.